Halo, tes tes. Halo, tes tes. Halo Kak, Hai, halo Jenar. Selamat sore. maaf Kak tadi agak sedikit loading dan koneksinya buruk. Jadi Oh, saya oke, agak lemot prosesinya oke. Kak. Ada Lemot kuliah nggak sedikit. hari ini? Tadi pagi Kak, jam 11 sampai jam 2-an, sekitar Oke. jam sekian saya datang ke kampus. Gimana reaksinya? Ada perbedaan antara kuliah dengan sekolah? Ini udah kuliah keberapa berarti? Udah Ini udah kuliah hari seminggu keberapa? sih Kak, 2 minggu. 2 minggu. Oke, so far gimana? Udah 2 minggu. Dosennya Minggu dulu kemarin deh. sih dosen tuh masih memberi-beri tugas ya. Sekarang sih Hmm. kayaknya sudah mulai proses pengerjaan-pengerjaan tugas dan bakal diberi tugas-tugas baru. Ah, oke. Kalau Oke Kak Daud Kak, ini boleh dimulai. pertanyaan Kak Daud sih. Kalau di awal-awal itu dosennya sering Kenapa ini Kak? nggak? Sering absen gitu nggak? Masih ada nggak dosen? Dosennya masih muda-muda apa gimana? Kalau di filsafat? Atau udah senior semua? Campur sih kak udah bisa tergolong tergolong dipanggil bapak ya. Tergolongnya dipanggilnya Nggak. bapak kayak gitu. Oh, nggak ada yang muda banget gitu, nggak ada. Yang, Yang muda banget sih kayaknya nggak ada deh kak. oh, oke. Tapi kalau di saya Berarti, tuh manggilnya Bung dan Mbak gitu. oh, Bung dan Mbak. Oh, wow. Wow, menarik. Tapi saya sih Menarik. kadang tetap saya sih kadang manggilnya tetap Pak ya, Iya, Pak dan sama. Ibu gitu biar kadang kadang apa namanya kadang kayak nggak sopan gitu ya. Mereka kan udah mungkin udah umur 45 atau Udah seumur mama bapak kita ya maksudnya. ya iya udah sepantasnya dipanggil ibu dan bapak lah panggil ibu dan bapak soalnya kan jauh banget umur sama kita kalau bung mungkin kayak yang dia umur 29 25 29 tuh bisa bung atau bapak atau bung atau ke bung gitu ya Ah, tapi kayak nggak ada ya yang masih muda-muda gitu, nggak ada ya? mungkin ada kak tapi kayak Oh, dia nggak tapi ngajar belum ya? saya deh. Belum kali ya. Oke, kita akan mulai aja kelas kita hari ini ya, Jenar. Jadi yang kemarin itu kita udah bahas adalah mengenai kamus dan ini bukan. Ini mengenai kamus dan set ya, daftar dan tapel. Sekarang kita akan masuk ke dalam ini ya, kamus dan set yang ini ya. Nih, kita udah belajar mengenai kamus dan set. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang baru mengenai nested data structures. Ya, jadi ini penerapannya lebih ke sistem database gitu. Jadi kalau dari Jenar suka ngelihat sistem-sistem tuh ada namanya nih kayak gini nih. Nah, ini kan misalnya ada nama Kak Daud ya. Nah, itu dari mana nih? Itu ada namanya tempat nyimpen data database ya sebutannya gitu. Atau ada Nah, database. database itu nyimpen data pokoknya. Ada nama kamu, ada umur, biasanya nyimpen-nyimpen info personal. Nah, sesuai Oke. dengan namanya, jadi struktur data bersarang. Kayak yang sering harusnya Jenar udah beberapa kali mendengarkan ya, meskipun sudah libur sebulan. Ada if dalam if yang kemarin ya, terus ada int, habis itu di dalamnya ada input lagi. INT integer. Int integer, terus nanti di dalamnya ada fungsi input, jadi dia bersarang ya. Kita akan melakukan hal yang sama. Nah, hackathon, pernah dengar? Hmm, belum. 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 Hackathon tuh kalau lomba, oh ini nih, kamu tipikal nanti mahasiswa yang mau ikutan lomba-lomba apa? Nggak tahu sih kak, Let it belum tahu be, sih. let it flow.
Oh, belum tahu. Oke, nah, Iya. misalnya kalau mahasiswa tuh ya lombanya itu lumayan banyak. Jadi kalau dari Jenar ada waktunya, nah itu better coba cari-cari infonya karena lumayan. Biasanya lomba-lomba umum tuh dispesifikin buat mahasiswa. Nah, sama kayak di programming. Jadi programming juga ada lombanya, namanya hackathon ini. Ya, hackathon ini biasanya akan kamu banyak ketemu sama programmer lain dalam satu ruangan, terus harus ngoding bareng. Ya, ya nanti mereka lomba siapa yang paling cepat bikin aplikasi sama siapa yang paling bagus. Bagus tuh maksudnya solving the problems ya. Saya belum mahir Jadi, banget sih Kak. Jadi Hah? saya kayak harus mempertimbangkan lain terus saya jadi beban nih kalau saya Kalau sebagai belum mahir ikut lomba kayak gitu. kan kalau lomba kayaknya Jenar jago banget dalam komunikasi. Ada lomba namanya podcast. Nanti kayak tertarik nggak dari namanya? Podcastnya tahu Kak, waktu itu di UI ada sih. Tapi udah habis sih Kak, itunya masa pendaftarannya saya nggak sempet daftar. Banyak. Ntar kalau misalnya Kak Daud nemu infonya, Kak Daud akan coba forward ke Jenar ya. Wah Soalnya boleh gampang. boleh. Kamu pokoknya Itu dari Kak Daud boleh lihat, boleh Kak. meskipun baru satu pertemuan, Jenar jago banget komunikasinya. Ntar cobain ya. Podcast itu Nah, benar. Cobain ya. boleh boleh. Nah, Insya Allah Kak. sekarang kita akan coba Nanti ngebikin si Kak kasih tahu ya database. ngapain aja gitu Kak. Kayak Boleh? kalau ada Boleh? informasi gitu Kakak kasih tahu aja ini podcastnya kayak ngapain aja gitu kita. Dan tujuan Boleh. kayak interaksinya kayak gimana gitu. Nah, Jenar tolong join dulu ke grup WhatsApp-nya. Coba Kak Daud udah kirim di eh, chat WhatsApp Jenar. Itu udah ada grup WhatsApp Jenar waktu itu. Belum join. Ayo join. Mamanya Izin Jenar udah buka join. HP ya Kak. Coba. Daud kirim ulang ya linknya. Nah, Sudah jadi join nanti Kak. Kak Daud akan coba info semua perkembangan Jenar di situ biar dari Mama Jenarnya juga bisa catch up. Nah, jadi Itu kita satu akan lagi coba siapa Kak? ngebikin Mama Jenar. Oh, oh yang Iya, itu ini tim kan algoritmik. algoritma. Sisanya tim algoritmik. Oh, Mm-mm. Oke. oke deh Kak. Nah, jadi nanti kita akan coba ngebikin database. Database-nya itu akan ngasih tahu, oh, dia nanti role-nya sebagai apa. Terus nanti pengalamannya apa. Terus portofolionya apa. Kalau di dalam gambarnya, oh, Smith ini adalah pengembang junior atau developer junior. Ntar dia pengalamannya 2 tahun, ini loh yang udah pernah dikerjain si Smith. Ya, gimana cara kita bisa menyimpan data kayak gitu? Struktur data. Ya, atau nanti kan kemarin udah kita pelajarin yang namanya kamus ya. Jadi nanti di dalam kamus itu tuh ada kamus lagi. Di dalam kamus nanti ada list. Ini yang ngebikin dia jadi kompleks. Ya, bisa dibuat kayak gitu bisa. Oke, jadi ini disebutnya sebagai nested data structures yang tadi. Ya, oke. Tipe data masih ada yang Jenner ingat apa aja? Ada tiga Tipe ya, data. yang standar Itu ya yang library yang dari itu ya penyimpanan itu nggak sih Kak? tadi yang Jenner udah sebutin di Oh awal. integer, input, Ah, sama itu integer, input, str, kelanjutannya apa? input sama string String, habis string, sama satu lagi apa sih itu namanya ya? Yang yang cuma string dua, integer yang cuma dua. Itu depannya nilainya, oh yang cuma dua um, nilainya, cuma dua doang. saya nggak paham Kak apa tuh. BOO, Oh, bu, oh, boolean ya, boolean yang kemarin true dan false doang baru dengar Kak nilainya. malah baru dengar Kak. Oh, waduh, ini di Iya modul 2, di modul 2 ini yang ngebandingin nilai. Biasa kita ngelihat apakah dua lebih gede dari tiga. Dua lebih gede dari tiga nggak? benar. Yakin? Dua Dua lebih gede lebih dari tiga. gede dari eh enggak dong. Ah, Salah, false ya. salah Kak. Yes, Ya, itu yang false. ngebanding-bandingin nilai. Terus ada yang apa yang struktur data. Ini ada 4 jenis kemarin, ya. Ada banyak. Nanti kita akan coba belajarin lagi. Dan yang perlu kita highlight yang hari ini adalah tipe data itu ada dua jenis untuk yang struktur data. Ada yang bisa dirubah sama yang ada yang nggak bisa. Yang kemarin Jenar udah bilang. Oh, kalau Gimana? list sama si apa yang siku sama yang bulan, pokoknya yang bulan nggak bisa dirubah. Nah, itu betul.
Ya, apa aja nih berarti yang bisa dirubah? Yang siku, kamus itu bisa juga ya, yang kurung kurawal, sama set. Ya, set itu berarti yang himpunan tadi, bestinya kamus. Oke? Ya dihapus kak, saya mau screenshot dulu kak. Eh, Sebentar ya kak. atau mending Kak Daud kirim ke grup materinya. Oh maksudnya catatan kak Daud ini mau saya screenshot. Oh, ya, ya udah dihapus Jinar. Kena Nah, kok kak, boleh. kena screenshotannya kok. Oke, boleh. Kena kak. Oke. Udah kalau nggak Nah, usah kak, sip. nggak apa-apa. Jadi itu Makasih ya. kak. Apa itu kamus yang kemarin ya, dia pasangan Itu, Kak. kunci nilai gitu ya. Jadi ada pasang-pasangannya, kuncinya itu apa, nilainya apa, dan pakai titik dua ya antar pasangannya Oh iya kak, dipisahin kak. pakai koma. Tau nggak sih? Hmm? Waktu itu tuh saya pernah nyelesain di materi apa gitu kan yang ada saya suruh bikin praktek percobaan sendiri yang saya suruh membuat program sendiri gitu. Yang temanya itu apa sih ya? List gitu. Kita masukin kata kunci dan itu bakal keluar list-list yang bersangkutan kayak misalkan list tempat makan enak. Nah baru dia keluar tuh kayak keluar berbagai pilihan yang itu list itu saya sendiri yang buat waktu itu di sama Hmm. Kamaria waktu itu saya waktu itu materinya sama Kamaria diajarin Kamaria Nah, dan saya oke. merasa kayak saya lumayan bisa lah di situ bisa ngerjain Nah, semoga aja sekarang ini kita juga ya nanti. kita akan coba juga ya ngebikin si database hari ini. Kita akan ada project bikin database. Jadi nanti pakai laboratori. Ya, kita akan coba praktekin itu dalam struktur data bersarang. Oke? Nah, jadi struktur Hmm. data bersarang itu pokoknya dia ngegabung-gabungin struktur data yang ada. Ya, apakah dia masukin list ke dalam list, atau dia masukin list ke dalam kamus, ya, tergantung sama kebutuhannya Jenar nanti apa, gitu. Ya, yang perlu Jenar ingat adalah kalau nanti dia, ya, si kamus ini, dia cuma bisa kuncinya itu angka sama string doang. Baru kalau nilainya itu macam-macam. Ya, berarti yang sebelum titik dua itu cuma dua doang kemungkinannya. Antara angka atau teks atau string. Ya, baru setelah titik dua itu nilainya bisa macam-macam. Oke. Nah, kita akan coba terapin nih gimana caranya ngebikin si Smith ini. Ya, biar nanti kita bisa tahu profilnya dia di perusahaan itu kayak gimana. Berarti dari Jenar nanti buat dulu seperti ini. Ya, kamus. Terus nanti di dalamnya ada sih nama karyawannya itu. Oh, ada Johnson sama ada Thomas. Terus nanti dia kasih tahu lagi nih, ada kamus lagi yang baru. Oh, kalau si Johnson ini desainer 3D. Terus portofolionya Word of Text. Nah, gimana cara kita panggilnya Jenar? Cara nanti Jenar panggilnya, kalau misalnya pengen dapetin desainer 3D, ya, Jenar panggil dulu kunci yang pertama, Johnson. Nama variabelnya dulu ya, yang di awal. Terus nanti panggil lagi kunci yang kedua, profil. Ya, jadi nanti dapat tuh desainer 3D. Oke, ini nih, pokoknya ambil kuncinya dulu. Kunci yang pertama, baru nanti ngambil kunci yang kedua. Di sebelah kirinya dulu. Masukin ke Ya, baru, situ masukin ke ya, bawah di masukin ke sini. sini Heeh. Coba pakai pensil, dimasukin kemana maksudnya? sini jadi dari sini tuh Hmm, sebentar kak sebentar kak dari sini tuh masukin ke sini kelihatan, kelihatan. sebentar kak ini Coba. gini-ginian nah dari sini ini masukin ke sini ya kak ini ke sini Heeh, baru yang profile ini tuh dia tuh sini heeh, dari ini semua tuh kayak ini ya nggak sih kak kayak catatan yang di buku samping itu nggak sih kak yang sini nih yang heeh, di sini itu heeh. Betul, ini kayak mereka tuh list gini-gini dan kita tuh tinggal memasukkan dari sini tuh ke sini gitu tujuannya betul. gitu kak Jadi nanti oh oke kita deh saya bisa mengambil nilainya gitu ya. coba insya Allah Tujuannya nanti kita bisa mau ngambil nilainya tadi. Oke? oke. Ada Saya mau pertanyaan foto dulu? dulu ya kak Boleh. untuk sekarang ini sih saya nanti mungkin bakal banyak bertanya di saat praktek kak di saat Hmm, saya nanti kita praktek kita lebih banyak nanti sesi tanya jawab praktek ya. Kalau di materi soalnya emang abstrak banget dan iya better langsung abstrak dan dipraktekin. kayak non fisik gitu nggak bisa dicobain bingung sih Betul. Oke, atau so kalau that's di it. Jenar, kakak tuh hah? kuliah kayak fasilkom gitu nggak sih kak waktu kuliah pelajarannya kayak fasilkom gitu Iya, Fasilkom, Fasilkom apa?
Fakultas Ilmu Komputer. Iya, kalau ilmu kok. Jadi ilmu komputer itu kan yang umumnya. Terus di Mm-mm. dalam ilmu komputer itu ada sistem informasi, ada teknik komputer, ada rekayasa perangkat lunak. Nah, Kak di bagian kecil yang rekayasa perangkat lunak. Oh, Jadi udah spesifik kalau di ngebikin aplikasi. kalau di UI tuh ada Fasilkom sendiri. Mungkin dia ada Mm-mm. jurusan, ada kayak matkul-matkul yang kayak kakak yang kayak kakak dulu tuh jalanin gitu kan. Tapi kalau untuk teknik komputer tuh dia sendiri kak, fakultas, dia Oh, jurusan 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 ada di teknik oh, teknik komputer gitu. FTUI gitu. Apa di fakultas mana? Ya, Di fakultas teknik? Apa masih fakultas teknik Fasilkom? Oh, dia nggak masih ada di di dia Fasilkom. di teknik. Dia nggak ada. Kalau Fasilkom Oh, mungkin yang kayak kakak gitu, dia ah, dia tuh fakultas bakal ada matkul yang kayak kakak kemarin kuliah oke, gitu. oke. Kalau di Kadaut, teknik komputernya masuk soalnya ke ilmu komputer, jadi satu fakultas mereka. Barengan ya. Namanya FPMIPA, belum belum kayak UI. UI kan udah ada fakultas sendiri ya ilmu komputer. Dia udah sendiri Kita masih sendiri, masuk ke IPA, masih di FMIPA ya gitu ya kak, masih masuk ke FMIPA karena masih fakultas dikit masih jurusannya. ya. Kalau UI kayaknya udah banyak, jadi mereka bikin fakultas sendiri. Iya mereka udah pada buat fakultas sendiri kak, kayak administrasi juga udah jadi sendiri tuh, padahal kan dulunya digabung sama FEB, ekonomi bisnis. Ah, Ya, seharusnya juga jurusan saya tuh, jurusan sekarang saya ini aturan dia bikin fakultas sendiri seharusnya. wah, kenapa fakultas filsafat? Emang jurusannya ada banyak. Filsafat kan cuma ada Hmm, satu, ilmu filsafat aja kan? ya Ada biasa jurusan biasa lain. di mana-mana tuh filsafat itu jurusan kak. Di mana-mana filsafat Heeh. itu jurusan, apa untuk di UI dia tuh masih gabung sama FIB, ilmu budaya, seharusnya sendiri aja gitu kan. Oh di luar negeri, di Oxford, bahkan UGM pun aja udah jadi fakultas kak. Fakultas Soalnya filsafat gitu. lulusannya nama belakangnya ya fakultas filsafat, fakultas Terus filosofi gitu. Kayak satu fakultasnya namanya fakultasnya cuma ada filosofi. jurusan itu doang. Iya, sama kayak psikolog kak. Fakultasnya eh, Oh, psikologi, jurusannya psikologi, kayak gitu. Kalau di oh, filsafat mungkin namanya kayak fakultasnya tuh kalau di filsafat tuh filosofi fakultasnya. Baru jurusannya ilmu filsafat. Harusnya kayak gitu kak, tapi tahu ya UI nggak ngebikin. ah, Padahal kalau ngebikin lumayan kak, soalnya lulusannya namanya nama belakang apa sih gak, gelar belakangnya tuh bakal beda. Kalau filsafat tuh dia jadi fakultas tuh dia gelarnya tuh jadinya S-Phil, Phil. Kalau dia masih gabung sama oh, FIB, nama gelar belakangnya masih HUM. Kayak OS HUM sama aja kayak anak-anak dari sastra gitu Pak. Kayak gitu. humaniora ya. Oke, sip. Kalau gitu sekarang giliran generasi screen. Coba ya Kita Kak. coba Oke. praktekin. Tapi kayaknya karena ribet mungkin ya bikin fakultas sendiri. Jadi, Iya mungkin karena itu kali Kak. Harus banyak uang juga mm, kali ya Kak. Kan bikin ah, gedung lagi tuh. Sempit mungkin UI. oh iya tuh kayak Ini udah ya Kak. gede. Ya nomor 7. Nomor 7 dulu dibuka ya. Kita coba latihan dulu. 7. Hmm, Coba deh. Mungkin ada lebih dari satu jawaban yang benar. Mungkin. tuh. Kamus Jawabannya ada berisi 3. pasangan kunci nilai. Daftar itu bisa menjadi kunci kamus. Iya deh, bener kayaknya. Baru kamus berisi pasangan kunci nilai. Daftar tersebut dapat berguna nilai kampus ya, ini benar. Tadi kunci Eh, kamus gak bisa ya jadi list. nggak bisa ya? Gak bisa. Yang bisa itu cuma integer sama string. Yang ini enggak. Tapi yang kedua benar ya. Nah ini benar nih. Daftar tersebut dapat berupa nilai kamus. Baik. Oke. Dua Daftar lagi. dapat berisi objek dari tipe data apapun. Angka, string, kuantitas, logis, daftar tuple, kamu sih saya nggak ngerti deh. Ini ya nggak sih Kak? Itu Ini iya. Itu maksudnya berisi objek nilainya. Nilainya kan bisa macam-macam ya. Bisa oh ini. macam-macamnya kayak gini ya kayak yang banyak ini ya. Mm-mm. Oke Kuantitas oke. logis itu boolean ya. Yang tadi true false. Kuantitas logis, kuantitas logis ini boolean. Oke Boolean. oke oke oke. Boolean. Satu lagi.
hanya objek dari tipe ini enggak ya Kak. Betul, enggak. Enggak. Kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun nih ini ya nih. Yakin? Nih ya Kak. Sebentar Kak. Kamus kunci hanya dapat ini bener Kak yang ini ya nggak sih Kak? Bener nggak sih Kak? Yang ini enggak. Awas dapat berisi objek Tapi dari tipe data apapun. yang ini berarti yang bener Itu kunci betul. rumus hanya dapat berupa objek dengan tipe immutable, immutable, angka string kuantitas logis. Yes. Oke, Kalau kamus itu ini. bisa macam-macam ya. Sip. Oke. Oke, Lanjut di checklist. Masuk nomor 2. perbaiki masalah di program. Kita coba dulu kalau kata Kak Maria. Oh, ini yang Coba salah dulu. nih. Ini yang salah. Dibaca dulu Apa nih? harusnya. Langsung deh. Judulnya dulu Oke dibaca. ya, Buku tugasnya kita baca. perbaiki Nah, berarti cuma kesalahan memperbaiki dalam kesalahan ya. Yes. Oke. Kita perbaiki pengen. book di program Mm-mm. dan juga pada gambar. Program menyimpan dua set dua set data hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Program harus Mm-mm. menghitung dan mencetak skor rata-rata sebelum dan harus menghitung dan mencetak skor rata-rata Yes. sebelum dan sesudah sebelum Oke. dan sesudah. Berarti Ini saya dari ngerti banget baris. sebentar. Nah, ini ada dua ya. Ada dua apa kumpulan nilai gitu. Yang pertama itu kumpulan yang sebelum. Yang kedua sesudah. Nah, kalau list itu kita misahinnya pakai apa? Jenar antar tiap datanya. List itu pakai string, Kalau misalnya ada A, ini ada B. Nah, kita pisahin A dan B pakai apa? koma dan spasi. Pakai koma, ya. Oh iya, Jadi dia tipe data apa? eh, Data yang berbeda gitu ya. Jadi kamu tinggal kasih koma aja. Nah, boleh. oke. Yes. Oke. Setelah tanda kurung sikunya berarti kasih koma. Aha. Koma. Yes. Nah, Ini jadi koma ya? nanti Koma Jenar nggak sih pengen ini? tahu nih nilai rata-rata dari misalnya siswa ini gitu ya, rata-ratanya berapa. Nah, kita pengen ngeluping dulu, pengen ngambil setiap datanya karena dalam bentuk list. Kalau di dalam list, data yang pertama urutannya ke berapa? Data Yang A, koma B dalam tadi. kulit Ini urutan A, urutan data A itu ke berapa? nol. Nol, pintar. Jadi kita tinggal masukin nol Alhamdulillah di sini. Ya, bener nol. banget. Di mana Kita Kak mau ngambil masukinnya Kak? di sini, yang di dalam kurung Oh sini. di sini ya. Oke. Heeh, karena kita mau ngambil urutan ke nol. Terus, Kak ini udah apa ya, ya udah. Kak? Yang nomor 4 Ini, dia ini jomblo gitu. pasangannya, pasangan Kok listnya. jomblo? Kok dia bercerai Kak dia? Kenapa tuh Kak? Oh dia sengaja Enggak, gitu Kak dia? ini Mau ini udah kayak biar gitu aja rapi, biarin. biar rapi. Kalau gini kan jadi kelihatan, oh ini datanya loh. Kalau mereka dalam Oh, satu nih baris jadi dia itu, masuk nih Kak, dia masuk seolah-olah ya dalam satu ini dan heeh, penutupnya tuh di bawahnya. Oh, jadi sebenarnya tuh dia begini ya Kak, buat kurung heeh. gitu ya. Tapi bukan Dia masih sama kayak yang satu begituan. baris, cuman biar kita gampang bacanya, kita pisahin per Oh, baris gitu, paham-paham. ya. Jadi kayak biar aja kurungnya tuh di atas dan biar isinya tuh di tengah gitu. Mm-mm. Dirapi. Yes, Paham-paham ya, kesimpulannya gitu. paham-paham. Terus untuk rata-rata gimana rumusnya? Kalau misalnya Kak Daud punya 2 3 4, rata-ratanya berapa jenang? 2,3,4. Rata-ratanya Rata-ratanya tuh berapa? sebentar Kak, saya ingat-ingat dulu. Rata-ratanya Rumus tuh rata-rata dulu. iya apa sih Kak? Gimana Saya cara nggak hitungnya ingat deh? kan. Eh, lupa Kak, lupa Kak. Kita jumlahin semua ya. Berarti 2 tambah 3 tambah 4. Ada berapa bilangan 9. nih, Jenar? Oh, ada satu 9. 2 Oh, 3. Berarti, 3, iya. nah, dibagi 3. Ya. Berarti berapa? 9 dibagi 3. Yaitu 3. 2. Ya, 3, rata-ratanya. 3. 3. Yes, udah sama nih. Untuk program kita rumusnya kayak gitu. Jadi, kita pengen ngejumlahin semua di looping satu persatu data yang ada di dalam listnya. Ntar kita tinggal bagi average bagi test result. Nah, buat tahu panjang dari list pakai apa? Jenar. Pengen tahu nih ini ada berapa data nih di dalam listnya. Pakai fungsi Oh, apa buat Jenar? tahu panjangnya itu
dari 3 huruf. Pakai itu nggak sih? Itu kalau dari awal ya, Enggak, ini nama dihitung fungsinya apa? satu-satu. Jangan. Kan kita biar ini apa? Pakai fungsi. Bisa kayak gitu, cuman kita pakai fungsi. Ada nama fungsinya dari huruf L. Maksudnya pakai fungsi itu Tiga pasti huruf. kan loop ya. Maksudnya pakai fungsi itu jadi biar nggak manual tadi dihitung satu-satu panjang hurufnya. Oh, ada caranya gitu. Cara Ada hitungnya. caranya, ya. Gimana tuh Kak, ajarin saya Kak? Pakai Loop. Loop ya. len, ya. Oh, oh Fungsi len. len, iya len yang kemarin untuk hitung panjang huruf, panjang data dalam list. Berarti kamu tinggal kasih len di sini nih, Jenar. Bentukannya akan seperti ini. Bentar. Di mana Kak? Di lennya. Eh, Di sini ya. iya di situ kamu tinggal apa? Kurungin aja. Jadi kayak gini, ya. Hmm, Itu artinya baik kita baik pengen Kak, baik dapetin Kak. panjang hurufnya berapa. Ah, udah itu enggak. Tinggal kasih line aja di depan sini nih. Di sini. Oh, ntar Sebelum terkurung sendiri garis gitu ya miring. Kak? Heeh. Enggak usah Ini dispasi. Kak. Kasih Ini. kurungin aja. Kurungin aja. Oh, kurungin aja gini. Heeh, Gitu. betul. Sama kurung Oh, tutup lagi ya. kurung tutup. Oh ya. Biar pasangannya Satu lagi. jadi nggak selingkuh. Kan harus Hmm. genap ya Kak, kurung itu. Tuh, harus berpasangan. Dan genap, bener banget. Iya. Nah, ini yang sebelum nih. Ya, cara kita ngambil nilai rata-rata sesudah gimana berarti? Urutan kedua dari huruf B apa? Berapa maksudnya? Si. Oh, kalau ini nol urutannya berarti Oh, kalau satu, yang B satu, satu. urutannya satu, berarti tinggal kita masukin Ini yang diminta apanya Kak? Yang diminta sama dia? urutannya. B-nya ya? Urutannya Urutannya satu, berarti satu. satu diketik aja Oh, angka satu. satu. Oh, Nah ini nol ya tinggal Kak? sama lakuin ya kayak gini dikasih len gitu. Karena rumus rata-ratanya sama Baik aja. Kak. Baik Kak, terima kasih informasinya. Coba. Nah sip. Jadi kalau kamu play coba ntar dapat nih rata-ratanya Jenar. Oh ini loh. Kok cuma ada satu? Oh enggak belum. Nah ini yang sebelum, ini yang sesudah nih. Jadi dari semua nilai ini, Jenar udah tahu nih, oh rata-ratanya dia 72,2 ya, gitu. Kalau Hmm. yang sesudah, berarti rata-rata 82,7. Oke, ada pertanyaan dulu? Enggak sih. Sekarang sih enggak sih Kak. Kayaknya. Belum ada ya? Enggak sih. Oke, kalau belum Belum. ada, Kakak emang kalau nilai rata-rata SMA gitu, nilai rata-rata US, US-nya 7,2 tuh bisa nggak sih Kak masuk kayak universitas negeri? Jenar berapa? Saya 86, sekian. Uh, harusnya nggak bisa sih kalau 72. Oh, ya, nggak Emang bisa cukup, ya Kak? nggak bisa. Iya ya, nggak tahu sih. Soalnya kalau yang rapot itu kan emang benar-benar untung-untungan ya. Kita nggak ada yang tahu gitu loh, kayak sistem mereka tuh gimana di belakangnya. Iya kadang mereka ada yang lolos loh Kak. Orang dari kadang ada yang lolos Kak. Mau kayak itu yang di jalur mandiri ini ada yang bisa lolos. Saya bingung juga kok bisa Oh, ya dia. oh Jenar yang undangan dari UI-nya apa undangan yang SNMPTN itu? Saya undangan dari UI-nya. Oh, oke. Tuh, berarti bisa. Ya. Kalau 72 kayaknya nggak bisa. Soalnya terlalu 72 iya Kak. Heeh. Boleh CPS ya? Swasta berarti. Swasta atau enggak UTBK kalau dia bisa ngerjain soalnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Iya sih. Untuk saat ini sih belum Kak. Belum ada ya. Oke. Sekarang kita mau ngambil dibaca dulu. Ayo dibaca dulu. Buku tugasnya dibaca dulu. Nah, dari judulnya. Judulnya udah dibaca? Program program penyimpan data. Ketika program dimulai itu harus mencetak. Nah, cetak dengan Inter bakal disalin ya Kak. Jadi string. Yang ini. Yes. Kita pengen ngambil data-data yang tadi tuh. Yang kita udah coba latihan ya. Kita pengen ngambil Smith sama Johnson. Terus nanti ngambil Graham sama Peterson. Ya. Dari mana? Oh, Smith itu dari Oke. pengelola. Terus Johnsonnya juga sama dari pengelola. Oke.
Terus nanti kalau Jenar pengen ngambil Graham dan Peterson, oh Graham dan Peterson itu kepala, ya. Gimana cara buatnya? Berarti print dulu Jenar. Di baris 14 ini kamu print dulu kayak di gambar untuk teks ini ya. Terus 14. Ini nih di baris 14 dihapus aja boleh. Yes. Sudah. Jenar tinggal bikin kayak di gambar. Print kepala departemen gitu. Mhm. Dibuat kayak di gambar di sini. K-nya kapital ya. Terus kasih tanda petik karena dia teks. Udah Kak, selanjutnya bagaimana? Sudah. Kasih tanda petik Jenar. Oh di, oh Di iya, antara string ya. iya di antara teksnya karena dia teks. Karena string betul. Nah, terus kita lihat lagi nih kayak di gambar Jenar. Kita kan pengen ngambil Smith sama Johnson nih. Nah, dia ada polanya Jenar. Oh, Smith sama Johnson itu sama-sama di pengelola. Berarti Jenar pakai yang namanya looping, ya. Nah, kira-kira gimana cara ngeloopingnya? Bingung Kak, gimana ya? Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi Jenar nanti bisa buat kayak gini. For department in departments. Jadi nanti dia bakal ngelooping setiap kunci yang ada di dalam departments, ya, yaitu sales sama pengembangan. Terus nanti Jenar dapat ini, ya, kunci pengelolanya. Nah, nanti Jenar dapat deh Smith sama Johnson. Boleh coba ditulis di bawahnya. Paling bawah di nomor 15 Kak. Ya, nomor 15 Jenar. Kakak tuh kerjanya kayak gini-gini ya Kak? Padahal kerjanya iya. Hmm. Berarti kan tiap hari kayak yang mainin kayak gini, yang coding gini ya Kak? Enggak tiap hari. Kalau tiap hari ngemainin kerja kayak gini, jangan dong. Nanti jenuh. Beda-beda. Nanti kalau udah kerja pasti ngobrol. Lebih banyak ngobrolnya ntar. Ngobrol maksudnya apa ngobrol sama orang gitu tentang si bisnisnya. Hmm. Berarti kakak udah bener-bener menguasai ini banget ya kak. Kerjanya jadi udah kayak Enggak enjoy gitu bener-bener. Kalau kerjanya. ada udah menguasai udah jadi manajer. Belum. Karena belum jadi. Oh si manajer tuh udah bener-bener menguasai berarti hebat banget dong dia kak coding. Nah, itu sebenarnya kalau harusnya ya. Cuman kadang ada yang dia jadi manajer tapi dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi dia cuma bisa ngontrol orang. Itu gimana itu Tergantung. masuk Gini ya, bentar. Kado coba. ordal apa gimana tuh? Apa? Di ordal apa gimana tuh kak? Bisa Oh, bukan. manage. Gimana ya? Emang manajer tuh yang dicarinya kan dia bisa ngontrol orang. Terus ya kalau kalau dia bisa ngerjain kerjaannya jago gitu udah jago banget itu bonus gitu. Tapi utamanya bisa ngontrol Oh, orang. Maksudnya yang penting ngontrol bisa tuh ngontrol nge-lead orang ya, aja. memimpin. Tapi manajer tuh juga dia harus melalui proses seperti kakak kan kayak jadi kayak yang kerja Betul. kakak Masa dulu dia baru tiba-tiba naik iya jabatan. iya nggak bisa dia tiba-tiba muncul. Hey, halo, saya manajer Anda. Kan Nggak bisa. harusnya jadi iya harusnya kan dia hebat dong kak kalau misalkan jadi manajer Di- dia udah harus eh, terbukti dia tuh mahir banget gitu. nggak semua. Ya nggak sih kak? Nah, lihat ya, dia udah berhasil nih dapetin Smith sama Johnson nih.
Jenar. Kita berarti tinggal dapetin si Petersonnya. Berarti Jenar tinggal buat yang sama. Ya, coba Dengan dibuka. ini tinggal salinnya berarti Kak kalau kata. Boleh disalin, boleh. Ntar tinggal kita ganti manajer proyek departemen gitu teksnya. Ya, kamu copy Oh baik paste baik. aja yang baris 14 sampai 16. Heeh. Bikin itu baru ya Kak? Ditaruh di bawahnya aja. Hapus spasinya ya. Ah, yes, oke. Gini ya Kak. Betul. Tinggal kita ganti Tadi teksnya. itu Jadi kayak di yang saya gambar. ganti Yang di ininya ya. awal, betul. Yang Kepala di awalnya departemen kita jadi ganti dulu. manajer ini. Baik baik baik. Betul. Yes, boleh kamu paste juga. Ayo Ctrl Kalau C, kata Ctrl V, Maria sampai biar keren. oh iya. Kontrol kontrol apa sih Ctrl Kak? C, Kontrol V. Ctrl C, Oh C dulu. C kan buat copy. CV. Nah, udah Ctrl Oke C. oke. Coba deh ya, Terus coba deh ya. Sumpah, coba deh. Misalkan ini nih. Saya mending pengen langsung yang ini. Mending manajer proyeknya coba, langsung. coba deh. Coba ya. Tadi yang ini soalnya udah saya udah saya ini, Ctrl jadi C. ntar bingung. Nah, terus nanti kita Kontrol C Ctrl V di sini. V. Di sini kita hapus dulu kepala departemennya. Mm-mm. Terus Ctrl V. Ah, tuh kan? Tuh, Coba ntar coba saya yang yang kayak lain gitu lah ya. kak. Saya coba lagi deh yang lain Ah, nih. Misalkan ini nih sumpama nih. Kontrol C dulu. Oke. Baru ah, di sini di sini tuh. Baru kontrol V. Eh, ah. bisa kak? Kontrol dulu. Nah Ah, bisa. Oke ah. oke. Ya, coba ntar biar. Jadi Oke pas deh, sekarang saya Jenar mengerti. lagi ngerjain tugas di laptop gitu, Ctrl C, Ctrl V. Control C itu buat copy, Control V Copy, itu paste. Jadi paste. taruh Ntar pasti gitu. soalnya pasti tugas kuliah lumayan banyak nih berhubungan sama yang kayak gitu. Nah, ini tinggal Iya sih diganti semoga kan kita pengen ngambil Graham semoga sama aja ada Peterson ya. kayak Kuncinya berarti apa? Kalau Graham Peterson, yaitu kepala sebentar Kak ya. kalau Peter oh iya. Heeh, berarti kita Diganti ya ganti Kak jadi pengelolanya ya. pengelolanya ganti jadi kepala. Kepala kepala. Oke, sudah. Nah, oke. Boleh coba di play dulu Jenar. Jadi nanti Jenar dapatnya Graham sama Peterson gitu. Ya, tuh Bener udah Kak, sama kayak di gambar. Ada pertanyaan dulu? apa yang mau ditanya ya? Nanti kita coba praktekin bikin data ini dari awal. Habis ini. Hmm, Ini kan seru-seru. kita tinggal pakai ya. Coba. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada sih Kak kayaknya. Belum ada ya? Enggak ada sih. Boleh di checklist, Jenar. Kita coba ke laboratorium ya sekarang. Kok belum bener? Eh kepala departemen ya, departemen. Ini bahasa Inggris nih. Ini jadi bahasa Indonesia aja. Departemen di sini nih. Ini. Ah, ini departemen ada E-nya sebelum M. Oh iya. Oh iya. Nah, coba Oh checklist iya. ulang. Lupa Kak tambahin maaf Kak. Nah, Sip. sudah bisa Kak. Oke, kita coba ke laboratorium ya. Jenar boleh diklik kembali. Terus kita mau ke laboratorium. Laboratorium saya pernah buat sesuatu Kak seru kali. Ini mau lihat Ah, nggak Kak? mana? Coba. Boleh, mau lihat, mau Iya, lihat. mana sih? Si ini nih. Nih Kak ya. Ini Coba. Kak. Ya, oh sebentar ya. Apa kok langsung ke intinya sih? Oh, ini yang chatbot kemarin ya? Oh ini, oh iya ini, oh enggak ini. Oh iya, iya benar benar benar. Rekomendasi tempat kuliner Maknyos by saya. Hmm. Satu, kakak kira-kira mau yang mana tuh Kak? Dua. Dua ya Kak, oke. Nomor Ya. dua nih, coba ya. Ya. Nah, ini langsung tertera nih Kak di sini. Oh, Mana ya? Oh oke. nih, Iya benar, ini kok teksnya kan? nomor dua. Ini kan, Benar, benar, benar. tapi kok nggak ada listnya? Listnya mana? Ini masukin lagi. Satu berarti.
sebentar deh, apa sih yang kurang fokus ya? Hanya itu tuh, Pak. Oh, ini Kak. Seharusnya tuh saya Apa? ngetiknya ini. Ngetiknya Jakarta itu, ngetiknya Jakarta Taman Mini Kayaknya gitu, Kak. satu doang deh. Coba kamu ketik satu doang. Satu enter. Oh Nah, iya, iya harusnya satu sekarang doang. bisa. Nah, kalau Angkanya satu tuh doang langsung ya. keluar nih, Kak, pilihannya nih. Betul. Tuh. Kalau ini tadi nggak tahu kenapa ya. Oh, ini Dua, berarti dua aja. Kamu ketik dua aja coba. nggak bisa. Ketik dua terus enter. Coba ya. Harus to the point ya dia ya. Kalimat Mm-mm, yang tuh langsung keluar nih, Kak, dapat. kalau dua. Ya. Oke, Kayak gitu, mantap. Kak. Ini sih seru. Ini saya senang banget saya akhirnya bisa membuat suatu project gitu kan. Nah, sekarang Lanjut kita nih, akan Kak. buat yang sama. Mau bikin database karyawan. Kamu tinggal klik letter. Up. Ke Oh iya. laboratori lagi. Kamu create project di sini, Jenar. Kita pilih Oke. yang Python. Mm-mm. Terus kita tinggal masukin employee database by Jenar. Employee database by Jenar. Ini, Kak. Gini. Oh, Gini ya. database saya bisa, Kak. Employee database by Jenar. Employee. Employee bener nggak sih Kak tulisannya? Oh, employee. Oke, oke. Mm-mm. Oke, oke. Ada di atas sudah kelihatan tulisannya? Udah ya. Nah, sudah, Kak. Coba employee underscore database by Jenar. Bener nggak nih tulisan, Oke, Kak? tinggal Employee. diklik OK. Udah benar. Oke. Sudah, Kak. Nah, lalu kita ke dalam proyek ya. Scroll ke bawah into project. Yes. Oke. Di sini kita akan coba membuat codingan database karyawannya kita. Tadi kan berarti struktur database-nya at least akan ada beberapa hal, yaitu nama, posisi, sama portofolio. Ya. Nah, berarti gimana cara buatnya, Jenar? Judul bukunya dulu aja Jenar buat, coba. Judul bukunya. Ini saya judulnya Judul. terserah saya, Kak. Nama variabelnya betul, terserah Jenar. Hmm. Judul aja ya, judul judul aja. Judul Nah, buku judul aja deh. boleh. Judul aja deh, judul aja. Input ya, Kak, input. Nah, kalau judul ini enggak. Kalau judul ini kita langsung bikin si kamusnya dulu. Ya, kamu bikin kurung kurawal. Yes, kurung kurawal. Nah, kamu enter, enter itu spasi. Oh, sorry. Nah, ini yang tadi ya, yang di awal sama di akhir. Jadi biar datanya kita ada di tengah. Isi ini ya, Apa Kak. akan kita Isi buat? yang Datanya tadi kita. yang dibuat apa itu ya? Namanya, Hmm, nama karyawannya dulu. Ya, oke. berarti Apa aja ya, Kak, nama nama dan karyawan? bebas, betul. Ini kalau Nah, nama karyawannya berarti cuman kalau nama contoh karyawannya pakai itu ya, Kak, pakai itu ya, pakai kotak ya, Kak, pakai hitungan pakai kotak. teks, pakai kutip. Jadi Oke. contohnya kayak ini ya. Jadi si Philip, oh Philip ini kuli nih. Efisiensinya dia 10. Oke, berarti proyeknya dia berarti bongkar rumah sama cat rumah. Oke, ini bebas. Jinar mau bikin karyawannya, mau dikonstruksi, mau nanti di mana, bebas ya. Coba. Oke. Bikinnya kayak gitu, Kak, workers baru itu. Karaktersnya betul. Kalau judul nama variabelnya nggak apa-apa beda. Kalau yang Oh, udah nilainya kayak juga gitu. nggak apa-apa beda ya. Pilih Yang penting posisi strukturnya sama. Heeh. strukturnya kayak namanya dia, baru posisinya dia, efisiensinya. Efisiensinya itu kayak kehebatan dia gitu, Kak. Wow-nya Uh, dia gitu. Indikatornya dia, kalau kita sekolah kan ada rapot, kuliah ada IPK. Nah, kalau kerja itu Oh, ada indikator, rating dia ratingnya dia, tuh. betul. Projectnya dia ngapain aja gitu ya, Kak. Benar, Tugasnya gitu. Oh, paham, Bang. Oke, betul. Kak. Saya coba. Coba, Oke, baik, Kak. Ini saya mau SS deh. Biar boleh. Kayaknya nanti emang bisa bisa PSS. baca-baca. Bisa, Kak?
Begitu caranya Oh kan ya. bisa. Nih, caranya kalau misalkan di laptop kakak tuh ada tulisan kayak ini nih, Eh, ada betul. PTR, PRTSC, kakak pencet Aha. tuh di Betul, keyboard. Baru maksudnya kakak ini bakal muncul kan kayak maksudnya gitu-gituan. Nah, baru tulisannya Kak kakak Daud pencet nanti yang ada. muncul nggak? Kalau kalau yang screenshotnya iya tahu, tapi yang tulisannya Kak Daud muncul nggak nanti di screenshotnya Jenar? Muncul kak, muncul kak, muncul kak. Tuh lihat Oh deh kak nih, muncul, sabar deh kak. Ini ntar muncul nih kak di sini nih. muncul Terus ada ke tulisannya. galeri dia. Sabar kak. Oh iya Tuh, muncul tuh kak. tulisannya ya. Ya kan Oke, kak? Silakan. heeh, bener. Kirain Kak Daud nggak muncul tulisannya. Muncul kak dia nggak abstrak kalau di SS. Jadi saya dulu pas Maria tuh pas Kak Maria sering ngasih materi yang menurut saya penting, CSS muncul kak. Oke, Ah, saya oke. coba mengerjakan ya kak. Heeh, coba dibuat dulu. Saya kasih nama dia tuh nama anak-anak teknik yang keren-keren. Namanya Kenapa nggak nama-nama eh, anak filsafat? nama anak siapa pun namanya campuran lah. Ada yang keren, ada yang enggak gitu kan. Ada yang Ada ada yang Jenar, potensi jadi Jenar kan bajingan keren. juga ada. Kak Daud baru tahu. Nama artinya Jenar apa? Mama Jenar ngasih nama Saya itu Jenar artinya tuh apa? sebenarnya tuh yang nama saya tuh seharusnya tuh sinar kak, sinar. Itu tuh kayak yang memiliki masa depan yang bersinar gitu loh kak artinya. Oh, kenapa jadi Jenar? Artinya sinar kuning. Asli asli namanya itu sinar kuning, sinar kuning. Kenapa Terus jadi Jenar dong? dia tuh Kenapa bukan Sinar langsung? oh nama saya sinar gitu. Kan ada loh nama nama orang Sinar. Ada sih kak mungkin nggak pengen to the point banget gitu. Oh, oke. Masih namanya jadi Boleh. sebagai nama aja. Sinar tuh biar aja artinya gitu kak mungkin ya. Daya Oh, pikiran mama saya, bapak saya gitu. Kayak gitu kak. boleh coba langsung dibuat. Ini berarti nama-nama anak teknik ya. Siapa nama anak teknik? Ya, kak. Joshua Oh, ya. Joshua. Jangan deh. Oh, ya. Ya, Ya, Joshua. nama yang sangat familiar di teknik ya. Banyak nama anak teknik tuh keren-keren lah. Karena mereka tuh anak-anak orang kaya yang dari dulu tuh dilesin sama nyokap bokapnya biar bisa dapat teknik gitu kan. Kayak begitu. Oke. Baru Terus posisinya Joshua ini apa? dia tuh sebagai teknik arsitektur gitu. Oh, teknik. Tapi sekarang dia udah kerja jadi Posisi. dia jadi arsitek. Oh, oke. Enggak. Itu di kurung kurawal dulu. Kurung kurawal dulu. Baru nanti Oh, ada posisi di bawahnya. oh iya kak maaf kak. Sorry Nah, kak. coba kurung kurawal dulu. Ini ya. Heeh. Yes, Jadi enter. Di enter enter. Oh iya enter dulu. di tengahnya. Enter. Nah, Nah sip. Jadi kan rapi. Oke. baru di sini tuh samain aja sama ini. Itu berarti tinggal kasih. Enggak. Emang kasih spasi kok. Jenar. Tuh. Hmm? Kasih spasi ya. Dikasih tab maksudnya. Di enter. Ini di Di enter lagi enter. aja di atasnya. Nah, Ini enter. enter. Ini. Yes. Nah, langsung buat posisi. Oh iya kan beda itu. Maaf Nah, kak nggak konsen. langsung buat posisi. Posisi Terus posisinya tinggal buat posisinya dia titik dua. Titik duanya setelah tanda petik. Betul. Nah, dia sebagai apa nih posisinya? arsitek. Kasih tanda petik ya. Baik kak. Di string ya soalnya ya. Itu string. Baru udah kayak gini berarti dia biasa aja ke bawah biasa aja ya. Ini kasih koma dulu tapi kan dia pasangan yang baru nanti. Ini kasih koma. Kasih koma. Mm-mm. Oke. Setelah Kasih arsiteknya kasih koma. koma. Betul. Koma. Baru bawah ya kak. Turun. Betul. Baru efisiensinya dia Terakhirnya pun kasih koma berapa nih? lagi ya. Iya, terakhirnya kasih koma Eh, lagi. Efisiensinya dia dulu, betul. ntar dulu. Efisiensi. Baru abis ini tuh ini. Hmm. Eh, Terus nanti berapa nih karena dia nilai ratingnya misalkan dia? dia tuh 8,5 deh kak. Karena di atas 8,5. langit masih ada langit walaupun dia anak UI gitu kan. Bisa kan kalau koma pakai koma gitu. Bisa, tapi tanda petik aja kasih tanda petiknya. 8,5. Kalau koma pakai titik di Python. Baru terakhir koma. Nah, Oh baru koma titik lagi. ini. Ini koma apa titik kan? Oh?
Oh Kak, bukan kak. betul Siap itu siap. koma. Koma lagi. Koma. Baru tinggal Oh. yang projectnya. Akhirnya proyeknya dia ngapain? Kasih tanda Proyeknya. betul. Baik kak. Oke, Kakak dulu nah ada ini niatan kamu masuk tinggal teknik gak sih kak? kasih koma lagi ya setelah. Oh belum ya. Nah, projectnya dia Belum. berarti apa? Belum. Hmm, pembangunan tol. Pembangunan tol Pembangunan boleh. tol. Kalau nggak pembangunan jembatan di Sulawesi Utara gitu ya bisa ya. Oh ya, wow, 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 spesifik banget ya benar. Pembangunan jembatan. Oke, berarti tinggal kering lagi. Udah. Ya, terus tinggal Tata misalnya rumah. dia projectnya Ini mau ada nggak usah kan berapa? kak? Cuma satu doang. Ininya Boleh. satu aja bisa kan kak dia? Bisa, bisa. Nah, oke, Oh kamu bisa. tinggal Baik. copy paste aja nih dari baris 2 sampai baris 6, Jenar. Kita mau bikin karyawan yang baru. Baris 2 Oh, kalau sampai misalkan baris 6. saya dapat, kalau Baris misalkan 2 sampai suatu 6 doang. saat, oh iya maaf kak. Oh, kalau misalkan 2 suatu saat sampai saya itu tuh baris satu dapat Jenar. di sampai 6 ya? Dari baris 2 dua sampai sampai 6 6. ya? Maaf kak, Betul. sorry. Oh, kalau Nah, seumpama nanti saya dapat Ctrl di C. jam kakak yang terakhir gitu, Hah? saya bisa nggak kak nyobain ini, kayak nyobain ini lagi? Kan nggak apa namanya itu, nyobain praktek, praktek sendiri. Boleh? Oke, ini Saya koma. waktu itu berniat nyoba nyoba kayak gitu sih sama Kamaria, tapi nggak sempet. Ini koma di mana? Komanya di mana kak? Komanya di sini setelah tanda kurung. Koma terus enter, Ctrl V. Ctrl V. Nah, sip. Ini tinggal dihapus aja spasinya. Spasi. Yang Ini nih, biar dia sejajar nih. Yang Joshua-nya dihapus. oh Spasinya. ih yang Ini biar dia oh sejajar. iya paham 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 Yes. paham. Oke, tinggal ganti Jajar nama nama Joshua karyawannya. atas. Ini ganti si datanya ya. Apa lagi ini kan? Oh ini di next ini nih, kak, majuin ya. Ini dihapus nih arsiteknya. Arsnya itu dihapus. Nah, ini tinggal ganti datanya, Jenar. Joshua-nya kita ganti sama karyawan baru. Siapa? Joshua tinggal ganti. Siapa Oh misalnya oh ini baru, oke oke Christopher oke. gitu. Christopher namanya. Christopher ya. Heeh. Teknik banget nggak? Bisa bisa Mhm. lah kak, anak-anak yang namanya kayak Terus gitu. arsitek dia apa? Ini teknik Apalagi? industri misalkan ya. Nah, industrial gitu ya. Oke. Terus ini tinggal ganti berapa nilainya dia? Nih dia misalkan tuh 9 9 9 aja deh, 9. Dia tuh sedang ini kak, hmm, Apa? merekonstruksi, nggak bisa ya, itu kan tugasnya teknik itu. Dia tuh yang memproduksi popok bayi deh. Boleh. Produksi. Nah sudah, baru bawahnya udah ya. Oke, baru tinggal kita print-print aja ya. Berarti tadi gimana caranya biar kita ngeprint dapetin si karyawan nih? Ini Kamu nggak berarti hapus print dulu satu nih aja kak. di Ini. baris 15. Itu boleh hapus lagi aja. Nah, nah Nah, jadi dua karyawan lagi aja. nggak? Nah, Kamu di baris 13 bikin printnya, print daftar karyawan gitu. Print daftar karyawan. Kasih tanda pakai petik ini ya. ya, pakai baik baik. Betul. Nah, terus betul.
Gimana caranya kita biar bisa ngambil si nama-nama karyawannya? Si Joshua dan ini dijadiin satu ya kak, Joshua dan Christopher. Ini ya, project ya. Kita pengen ngambil Tadi. nama Joshua Christopher dalam satu print. Nah, berarti kita looping ya. Caranya nanti Jenar lakuin yang sama kayak tadi. Kita mau nge-looping for I in judul. Baru nanti kita dapet ini. Oh, berarti nanti dapat Joshua sama Christopher. Jenar tinggal dibuat bawahnya. Tulis Nah, gitu for yes. I in For judul gitu. I in judul. J-nya kapital ya. Sama kayak judulnya Jenar. Oh iya sama yang nama itu ya Mak. Yes. Oke. Tinggal di print aja bawahnya. Ini udah otomatis dua-duanya ke detect ya kak. Yes, karena kita pakai looping. Judul kurungin Judul nih. harus judul lagi. Ada ini sih tadi. Yes, jadi nanti kita akan dapetin semua datanya sekaligus. Kamu play? I kan ya kak bener ini. I. Ya, udah benar. Nah, nanti kita dapetin posisi, efisiensi semua tuh. Ya. Daftar karyawan, posisinya arsitek, Heeh. efisiensi 8,5, project. Project dia tuh lagi ngapain? Dia lagi project pembangunan jembatan di Sulawesi Utara. Oke. Posisi dia tuh industrial, efisiensi dia nilai dia 9, project dia sedang memproduksi popok bayi. Oke, Kak. Betul. Kalau SSS ya, Kak. misalnya Jenar pengen dapat apa data semua si karyawannya tadi, kamu tinggal bikin kayak looping ini. Ya, jadi nanti semua karyawannya ke capture. Oke? Ada pertanyaan dulu, Kak, Jenar? mungkin Hmm? Kakak udah mau selesai bentar lagi ya? Oke, masih ada waktu. Saya mau Iya. nanya-nanya sama Kakak. Bahas-bahas. Boleh. Ada Sebenarnya pertanyaan sih apa? waktu itu sih waktu itu saya pernah bilang sama Kamaria waktu masih zaman Kamaria. Saya bilang, Kamaria kalau misalkan Kamaria dapat jam saya itu di terakhir gitu, seumpama si anak setelah saya itu izin atau gimana, saya boleh nggak ambil waktu lebih sama Kamaria buat saya praktek Kamaria wawasin saya gitu. Saya bener-bener pengen banget bisa menguasai gitu Kak. Saya bilang kayak gitu dan sekarang kan saya kemungkinan sama Kamaria sekarang kan enggak ya Kak. Hmm, Nah, sama Kakak gimana tuh kira-kira? Apakah Kakak bisa berkenan gitu Kak? Praktek gimana maksudnya, Jenar? Praktek seperti ini, Iya, praktek ini kan materi udah. yang telah kita bahas. Hmm, ini udah praktek. Yang apa lagi yang belum berarti? Tapi maksudnya kayak suatu saat nanti gitu Kak. Saya pengen mengulang gitu, tapi nanti kayak nanti kapan gitu kan? Yang Oh, mengulang pas ini kayak kelasnya udah beres, melihat pas programnya ya. udah beres. Bisa, Mana bisa ya kalau boleh ya? programnya udah beres. Mungkin kalau ya ini kan udah selesai nih Kak. Tapi mungkin kalau Nah, ada materi baru saya mau nyoba materi ini lagi kayak coba lagi gitu. Kira saya berkembang nih gitu ngelihat. oh, oh mau repeat lesson. Oh, ini yang mau repeat lesson lagi berarti. Enggak sih kayak gini sih seperti saya udah mulai paham. Saya udah paham tapi Oke. saya mau nyoba nanti praktek dan kakak kayak ngelihat gitu. Apa sih kayak kakak Eh, tuh iya, itu masuknya repeat lesson, Jenar. Soalnya kalau misalnya Jenar pengen review kembali yang ini, kita akan masuk repeat lesson. Berarti nanti untuk yang kelas berikutnya, kita akan hold dulu dengan mengulangi kelas yang baru ini. Yang kelas sebelumnya. Gitu. Soalnya kalau nanti pertemuan berikutnya, kita akan coba masuk ke materi yang baru. Gitu bukan maksudnya, Jenar? sebenarnya sih maksud saya sih agak sedikit beda dengan itu ya kak. Agak sedikit beda dengan itu. Tapi kayak maksudnya tuh kayak saya nyoba bikin sistem ini gitu kak. Nyoba bikin Hmm. sistem ini gitu. Tapi eh, kayaknya untuk mengulang materi sepertinya nggak usah gitu kak. Gimana tuh kak? Eh, tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti kita akan tetap dalam durasi 1 jam tadi, Jenar. Ya, jadi kemungkinan kalau Jenar pengen review, ntar berarti materi yang barunya nanti akan kita kepotong, biar tetap kita masuk ke materi yang baru. Gitu, karena Kak Daud juga ada kelas lanjutan. Itu sebenarnya sih, ya sih tapi maksud saya Kalau misalnya terkecuali, Jenar oh, mau, kok udah mau selesai bentar lagi ya. Kayak maksudnya kayak hmm, terkecuali suatu saat kakak tuh ada, saya tuh sebagai murid terakhir gitu kak, murid yang
Yang Kak misalkan Daud setelah biasa saya murid terakhir jam 9 malam. Kecuali Jenar mau kelas jam 10. Soalnya Kak Daud itu ngajar itu sampai jam 9 malam, ntar ada murid Kak Daud dari jam 9 sampai jam 10, paling terakhir itu jam 10. oke deh. Jadi, Berarti kalau bisa jadi murid terakhir paling itu jam durasinya 10 gitu ya Kak. ya paling jam 10 gitu. Kalau misalnya mau lebih dari 1 jam. Kalau misalnya mau review yang sebelumnya, terus nanti paling Kak Daud nanti akan atur. Jadi materi yang baru, itu Kak Daud akan potong beberapa biar kita bisa review materi yang sebelumnya. Gitu. Setuju? Kalau Atau mau kalau di review gimana? kalau di review materi yang sebelumnya sih kayak sih itu mungkin kayak dipertimbangin lagi karena itu mengurangi kredit kan Kak. Saya Mm-mm. sayang gitu bisa Mm-mm. kredit bisa dipakai buat nanti materi-materi nanti selanjutnya. Atau nanti Ini Jenar kayak ini kan Kak Daud record nih. Nanti Jenar bisa tonton lagi. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, tanyain ke grup WhatsApp. Ini kan kalau kalau yang tempat ngoding ini, Jenar bisa akses 24 jam. Ya. Jadi kalau tanpa Kak oke Daud oke. juga Jenar bisa coba buat sendiri. Ntar kalau ada pertanyaan baru tanyain ke grup WhatsApp, dibahas pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi untuk materi yang barunya nggak akan kita apa mengambil jatah dari waktu yang belajar sebelumnya Iya, ingin review. karena Gitu. udah ditentukan ya Kak itunya jadwal Betul, jamnya. Jenar. Karena 1 jam satu pelajaran untuk si one on one private ini. Kecuali nanti ada pengecualian untuk Jenar Oke deh pengen Kak. review. Kayak gitu. Oke Ada deh. pertanyaan lagi? Dan kayak bisa ngambil waktu jam 10 gitu ya Kak. Itu bisa Kak juga Daud gitu. bisa. Kak Daud bisa ngambil jam 10, berarti maksimal sampai jam 11 atau mungkin 5 menit lebih 10 menit kita. Karena itu Oke, udah sih, paling tapi terakhir. ntar saya pertimbangin lagi deh Kak untuk ngambil jam Oke, 10 itu. oke. Mungkin sekarang ini cukup dan saya juga cukup Yes. puas lah ya. Saya cukup puas sama pembahasan yang gini karena seru, Oke, seru sih bye-bye pembahasan Jenar. ini. Selamat Oke Kak. malam. Kak, terima kasih banyak.